Warung Kopi Setan, misteri dan kengerian di balik segelas kopi. Langit malam bagaikan kanvas hitam yang dihiasi taburan berlian berkilauan. Angin malam berbisik di antara pepohonan, sesekali membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di tengah suasana sunyi dan mencekam itu, sekelompok remaja. Sebut saja kami Rian, Dimas, Wina, dan Rani. Nekat melakukan petualangan yang tak biasa. Tujuan kami adalah sebuah warung kopi tua yang konon hanya buka di tengah malam dan memiliki aura mistis yang kental. Warung kopi itu terletak di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kami harus melewati jalanan berkelok yang dikelilingi hutan lebat, dengan hanya cahaya bulan yang menemani perjalanan kami. Rasa penasaran dan sedikit ketakutan bercampur aduk di dalam dada. Akhirnya, setelah hampir 1 jam perjalanan, kami tiba di depan warung kopi tersebut. Bangunannya terbuat dari kayu lapuk, dengan cat yang sudah pudar dan atap yang berlumut. Di depan warung, terdapat sebuah papan kayu bertuliskan, Warung Kopi Setan, dengan huruf merah yang sudah pudar. Suasana di sekitar warung terasa begitu sunyi dan mencekam, membuat bulu kuduk kami berdiri. Dengan langkah ragu-ragu, kami memasuki warung kopi tersebut. Di dalam, hanya ada 1 meja dan 2 kursi kayu yang sudah lapuk. Di balik meja, duduk seorang pria tua dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang membuat kami merasa tidak nyaman. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Tua, sang pemilik warung. Pak Tua menawarkan kami kopi hitam kental. Rasa kopinya pahit dan kelat, namun kami meminumnya dengan patuh, seolah-olah terhipnotis oleh karisma mistis yang menyelimuti warung kopi itu. Di tengah perbincangan, Pak Tua mulai menceritakan kisah-kisah mistis tentang warung kopinya. Ia mengatakan bahwa warung tersebut dulunya merupakan tempat berkumpul para penyihir dan dukun. Konon, mereka sering melakukan ritual-ritual aneh di sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka pernah membuka portal ke dunia lain. Awalnya, kami hanya menganggap cerita Pak Tua sebagai lelucon. Namun, rasa penasaran kami mendorong Rian untuk bertanya kepada Pak Tua. Apakah benar Pak Tua bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh? Pak Tua tersenyum tipis dan berkata, "Bisa saja, Nak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kau siap dengan konsekuensinya?" Rian terdiam sejenak, menimbang-nimbang perkataan Pak Tua. Rasa penasarannya semakin besar, dan ia akhirnya memberanikan diri untuk meminta Pak Tua menghubungkannya dengan dunia roh. Pak Tua pun mulai melakukan ritualnya. Ia membakar dupa, membaca mantra-mantra kuno, dan meniupkan asap ke arah Rian. Seketika itu juga, suasana di warung kopi menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang, lampu berkedip-kedip, dan kami semua merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, Rian menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, dan matanya melotot ketakutan. Dia melihat sosok-sosok bayangan hitam di sekelilingnya, dan mereka semua mengulurkan tangan yang dingin dan pucat ke arahnya. Kami panik dan berusaha menolong Rian, namun Pak Tua melarang kami. Dia berkata bahwa Rian telah membuka pintu gerbang ke dunia roh, dan hanya dia yang bisa menutupnya. Pak Tua melanjutkan ritualnya dengan lebih intens. Dia membakar kertas jimat dan meniupkan abu ke arah Rian. Sosok-sosok bayangan hitam mulai menghilang, dan Rian perlahan-lahan kembali tenang. Setelah ritual selesai, Pak Tua memberi kami peringatan keras. Dia berkata bahwa kami telah melanggar aturan alam dan membuka pintu gerbang ke dunia yang tidak seharusnya dibuka. Dia juga mengatakan bahwa kami harus berhati-hati, karena roh-roh jahat yang kami panggil mungkin masih mengikuti kami. Kami meninggalkan warung kopi itu dengan perasaan takut dan trauma. Sepanjang perjalanan pulang, kami terus diliputi rasa cemas dan ketakutan. Kami tidak berani berbicara satu sama lain, dan hanya bisa diam-diam berdoa agar roh-roh jahat itu tidak mengikuti kami. Sejak kejadian itu, hidup kami tidak pernah sama lagi. Rian sering mengalami mimpi buruk dan halusinasi. Dia melihat sosok-sosok bayangan hitam di mana-mana, dan dia selalu merasa dihantui oleh rasa takut. Kami mencoba membantunya dengan membawanya ke dokter dan psikiater, namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Beberapa bulan kemudian, Rian ditemukan meninggal dunia di kamarnya.
Kematiannya sangat tragis dan misterius, dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Kematian Ryan meninggalkan luka yang mendalam bagi kami bertiga. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui kami, dan kami tidak bisa lepas dari bayang-bayang kejadian mengerikan di warung kopi itu. Wina, yang paling dekat dengan Ryan, mengalami depresi berat. Dia sering menangis dan mengurung diri di kamarnya. Dia tidak mau makan, minum, atau bahkan berbicara dengan siapapun. Kami mencoba menghiburnya dan membantunya keluar dari depresi, namun dia menolak semua bantuan kami. Suatu malam, Wina ditemukan tewas di kamarnya dengan cara yang sama seperti Ryan. Kematiannya semakin memperkuat keyakinan kami bahwa roh jahat dari warung kopi itu masih mengikuti kami. Dimas, yang paling rasional di antara kami, mulai mencari informasi tentang warung kopi setan itu. Dia membaca buku-buku kuno tentang ilmu hitam dan legenda-legenda tentang dunia roh. Dia ingin mengetahui asal-usul roh jahat yang telah menghantui kami dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Pencarian Dimas membawanya ke sebuah desa terpencil di pegunungan. Di sana, dia bertemu dengan seorang dukun tua yang konon memiliki kekuatan untuk melawan roh jahat. Dukun itu memberi Dimas sebuah jimat dan memberitahunya cara untuk menggunakannya. Dimas kembali ke kota dan mengajak Rani, satu-satunya yang masih tersisa, untuk kembali ke warung kopi setan. Rani awalnya ragu-ragu, namun dia akhirnya setuju karena dia tidak ingin kehilangan Dimas seperti yang dia kehilangan Ryan dan Wina. Perjalanan mereka kembali ke warung kopi setan penuh dengan rintangan dan bahaya. Mereka dihadang oleh berbagai macam makhluk gaib dan roh jahat yang berusaha menghentikan mereka. Namun, Dimas dan Rani tetap teguh pada tujuan mereka, dan mereka akhirnya berhasil sampai di warung kopi itu. Di dalam warung kopi, mereka bertemu dengan Pak Tua yang sudah sekarat. Pak Tua mengakui bahwa dia adalah dalang di balik semua kejadian mengerikan yang menimpa kami. Dia mengatakan bahwa dia ingin membuka portal ke dunia lain untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, dan dia menggunakan kami sebagai tumbal untuk mencapai tujuannya. Pak Tua memohon maaf kepada Dimas dan Rani atas semua yang telah dia lakukan. Dia mengatakan bahwa dia menyesali perbuatannya dan ingin menebus kesalahannya. Dia kemudian memberikan mereka sebuah buku kuno yang berisi mantra-mantra untuk melawan roh jahat. Dimas dan Rani menggunakan mantra-mantra dari buku kuno itu untuk melawan roh jahat yang telah menghantui kami. Pertarungan itu sengit dan penuh dengan bahaya, namun akhirnya Dimas dan Rani berhasil mengalahkan roh jahat tersebut. Dengan hancurnya roh jahat, Pak Tua pun akhirnya meninggal dunia. Warung kopi setan runtuh menjadi debu, dan semua jejak kejahatan yang pernah terjadi di sana lenyap. Dimas dan Rani kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur. Mereka telah berhasil mengalahkan roh jahat dan menyelamatkan diri mereka dari kutukan mengerikan. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan di warung kopi setan itu, dan luka yang mereka alami akan selalu membekas di dalam diri mereka.